Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, qadimil ihsan, wa sallallahu wa sallama ala sayyidil akwan, al mustafa min adnan, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jema'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tadzkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Malam ini bertempat di kediaman Bang Fani beserta keluarga besarnya, beserta orang tuanya, mertua semua, dan mudah-mudahan beliau semua, mereka semua, dan tidak lupa kita semua yang berada pada tempat ini, kita punya hajat semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah daripada urusan-urusan kita. Allah kasih lancar daripada usaha-usaha kita. Allah perbanyak daripada rezeki kita. Allah angkat daripada penyakit kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis ke 20. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li iyalihi. Rawahu Abu Ya'la. Kita masuk ke dalam hadis ke-20 bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan makhluk ini semuanya adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk yang paling Allah cintai ialah yang bermanfaat bagi keluarganya. Seluruh makhluk adalah keluarganya Allah. Bukan berarti Allah punya anak, naudzubillah. Kan kita udah tahu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya bukan Allah punya keturunan, punya keluarga, bukan. Tapi maksudnya apa? Nah, nanti kita jelasin. Lemahnya makhluk. Makhluk ini semuanya lemah. Tapi Allah yang beri kekuatan. Kalau Allah nggak beri kekuatan, maka kita ini nggak ada apa-apanya. Tidak ada daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Makhluk ini adalah keluarga Allah. Maksudnya apa? Kita ini lemah. Tanpa bantuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak bisa hidup. Bahkan kita nggak bisa bernapas. Bahkan kita tidak bisa berjalan. Bahkan kita tidak bisa mencari rezeki. Kalau bukan karena daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada rahman rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Makhluk-makhluk ini ada keluarga Allah. Makhluk-makhluk ini semua adalah tanggungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluk semua, baik makhluk hidup maupun makhluk yang mati, itu semuanya diperhatikan atau kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang muslim, mukmin, yang orang kafir, hewan, tumbuhan, semua adalah tanggungannya, jaminannya, keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling bermanfaat, orang-orang yang paling bermanfaat adalah ia yang memberikan manfaat, yang dapat dia yang dapat memberikan manfaat bagi keluarganya sendiri. Maksudnya keluarga sendiri sama saudara-saudara muslim. Kita kan semua muslim bersaudara. Yang bisa ngasih manfaat yang baik, kita bisa menolong saudara kita bisa nyenengin saudara-saudara kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar mencintai sama siapapun.
Dalam artian apa? Ngelihat orang ahlul maksiat itu bukan benci, tapi kita cinta. Maksudnya apa? Di dalam hati kita ngedoain mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada mereka yang masih maksiat, dan kita berdoa juga sama Allah. Kita ngedoain orang dan juga kita minta doa juga sama diri kita. Maksudnya kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka dan diriku dan keluargaku mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah wa taufik ini sifatnya kontinu. Terus kita harus setiap hari itu adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Kita minta selalu petunjuk ke jalan yang Allah ridhoi, yaitu jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah semuanya ngasih rezeki, semuanya, baik orang muslim maupun orang kafir, hewan, semua itu tanggungannya Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Kalau kita mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin sama siapapun kita mandang Allah, berusaha cinta. Memang berat ya, dilatih terus, dilatih gimana caranya biar kita nggak suka sama orang, biar kita bisa suka sama orang. Itu mujahadah memang, tapi itulah namanya ibadah ini nggak ada yang ringan. Namanya ibadah ini kita sudah bahas bahwasanya surga ini dikelilingi oleh perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Neraka ini dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi daripada hawa nafsu. Mujahadah berat. Nah, harus terus dilatih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayr, kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau engkau, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah," kalau engkau benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal, benar-benar kita gantungin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayr, maka engkau akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala memberi rezeki kepada seekor burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi dalam keadaan lapar, dia harus pergi untuk mencari bekal, untuk makan, kemudian dia harus siapin nanti pulang untuk bisa memberi makan anak-anaknya, memberi kehangatan kepada anak-anaknya. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kalau kita benar-benar tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, dengan sebenar-benar tawakal, maka insya Allah buat makan minum aja, buat sehari-hari, buat tinggal, kita nggak bakal repot. Kalau kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Maksudnya semua ini udah ditanggung sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar terus, tawakal terus. Tapi tawakal ini harus lebih tinggi daripada ikhtiar. Kadang ikhtiar harus buat syarat juga nggak apa-apa, ada ikhtiar. Tapi tawakal juga harus tinggi, dan juga kita nggak boleh terlalu percaya diri bahwasanya hasil itu dari ikhtiar kita semuanya, tanpa adanya tawakal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil itu kadang-kadang karena kita tawakal, karena Allah yang ngasih kepada kita. Makanya tetap tawakal. Sebenarnya kalau benar-benar tawakal aja ya, benar, tapi ya, benar tawakal itu tadi semua buat makan minum aja udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar tawakal. Artinya apa? Benar-benar berserah sama Allah. Benar-benar berserah ya. Benar-benar berserah sama Allah, ya zikir, ya wirid, ya selawat, ibadah aja tawakal. Kita lihat para ulama, enggak sedikit para ulama yang enggak kerja, enggak punya usaha, tapi Masya Allah berkah hidupnya apa? Tawakal. Mereka para ulama kita punya tawakal, nggak ada usaha. Sebagian ya ada yang nggak punya usaha, nggak punya kerjaan, udah buat agama aja ikhlas, tapi rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa punya pondok pesantren, punya majelis taklim yang besar, punya murid-murid yang Masya Allah ya, yang jadi orang kaya, yang jadi ulama, yang jadi ilmunya manfaat. Apa? Berkat tawakal daripada orang-orang ulama kita, orang tua kita, para ulama kita yang soleh, yang ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka orang yang paling dekat dengan Allah adalah
mereka yang paling bermanfaat terhadap saudara-saudaranya. Makanya kalau kita memberi manfaat ke banyak orang, termasuk kita orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jangan kira sesuatu yang kita keluarkan, sesuatu yang kita korbankan untuk agama, untuk dakwah, bahkan untuk menolong saudara-saudara kita, sesuatu ini semuanya ada perhitungannya. Jangan pernah beranggapan bahwasanya Allah lalai dari suatu kebaikan yang kita buat. Dicatat sama Allah. Allah Maha tahu. Allah Maha melihat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun, dan antum semua tidak ada yang mengetahui. Ini ayat Quran. Wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi harapan kita biar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya biar kita bisa dekat sama Allah taala adalah dengan kita mendekati kekasihnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara cepat agar kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau membimbing saudara-saudara kita dengan ilmu yang kita tahu, tapi kita sampaikan dengan cara yang baik, yang santun. Bagaimana cara kita menyampaikan ilmu ini agar saudara-saudara kita, teman-teman kita nggak tersinggung, nggak kesannya kalau kita kayak ngajarin, mengguruin, kayak kita ngerasa lebih pintar dan lain sebagainya. Tapi tidak lain tidak bukan kita menyampaikan ini karena rasa sayang. Kita lihat-lihat, sekiranya kalau kita menyampaikan ilmu ini, orangnya ini gampang tersinggung nggak? Kalau sekiranya disampaikan dikasih tahu malah tersinggung, ya udah pelan-pelan, jangan sampein dulu. Kan mentok selemah-lemahnya iman pakai hati. Selemah-lemahnya iman pakai hati. Mungkin dari hati nanti bisa nyambung ke yang lebih tingginya lagi. Ya, jadi sampaikan yang baik, yang sekiranya. Dan juga kalau menyampaikan sesuatu, apalagi ilmu ya, sampaikan ilmu itu jangan, atau menegur atau menasehati daripada saudara-saudara kita, kalau bisa jangan di depan umum, di depan banyak orang, karena takut orang nggak terima nanti. Karena dia ntar merasa dikucilin, merasa di ini. Kita ke rumahnya datengin, atau diajak ngopi ke rumah, atau ngomong empat mata cari tempat, kira-kira ada yang mau disampaikan. Jangan kita ngomong di depan umum sehingga ntar jadi pandangannya jelek di mata orang, kasihan. Niat kita baik tapi akhirnya ntar jadinya musuhan kita. Nah begitu. Jadi ada cara-caranya, ada selah-selahnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan jangan kita takut soal rezeki. Jangan kita takut soal rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada sesuatu hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah tanggung semua masing-masing rezekinya. Dan Al-Imam Al-Qutb bil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menafsirkan bahwasanya ini adalah tanggungan umum buat orang-orang semua, orang muslim, orang kafir, hewan, semuanya. Tanggungan umum. Tetapi bagi para penuntut ilmu, Allah tanggung lebih khusus lagi rezekinya. Masya Allah. Imam Haddad yang kita baca ratibnya, yang kita baca wirdul latifnya, qasidah-qasidahnya kita baca. Beliau termasuk daripada para masyayikh, para guru-guru kita. Imam Haddad ini, kalau beliau menyampaikan tafsir ini suatu kabar gembira bagi kita. Artinya apa? Orang yang menuntut ilmu ini tanggungannya khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya lebih cepat masuknya ketimbang orang yang enggak menuntut ilmu. Bisa dilihat, tetapi kadang-kadang rezeki ini enggak mesti kadang lewat dirinya, mungkin lewat orang tuanya yang usahanya jadi lancar, atau mungkin orang tuanya punya tanah laku, atau mungkin orang tuanya punya bisnis nambah lagi, nambah terus, sehingga dia diajak, diikut sertakan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kalau penuntut ilmunya masih remaja, kadang-kadang kan belum bisa menghasilkan uang, belum dagang atau lain sebagainya. Tapi lewat orang tuanya misalnya, ataupun lewat saudara-saudaranya. Tidak banyak, tidak sedikit
para penuntut ilmu nggak punya duit, nggak punya apa-apa, tapi diberangkatin ke kota Yaman, ke kota Mesir, ke negara Yaman, ke kota Tarim, ke Mesir, ke Maroko dan lain sebagainya, nggak punya duit, dia nggak punya duit, orang tuanya nggak punya duit, rumah masih ngontrak, tapi ada yang ngebiayain daripada orang dermawan. Orang kalau dermawan ngerti, orang dermawan ada yang ngerti, ada yang nggak. Ada orang dermawan yang ngerti bahwasanya nanti duitnya hisapnya gimana. Kalau orang dermawan yang ngerti ini, dia kepengen harta yang dikeluarkan ini nggak sia-sia. Harta yang dikeluarkan ini ada manfaatnya. Seperti buat pembangunan masjid, pembangunan musola, pondok-pondok pesantren buat jariah. Atau orang yang menuntut ilmu. Kita punya duit nih misalnya 50 juta misalnya. Kita mau berangkatin orang untuk kuliah di luar negeri. Atau misalnya ke kota Tarim, ke Hadramut, 50 juta. 5 tahun kemudian atau beberapa tahun kemudian yang kita biayain ini Allah takdirkan menjadi ustadz. Allah takdirkan menjadi ulama sehingga Allah gerakan untuk membuka majlis syiar sehingga punya murid, kemudian punya ilmu, diajarkan, kemudian punya murid lagi, rame terus. Kira-kira yang ngeluarin tadi duit 50 juta dapat pahala terus nggak? Kalau dia udah meninggal kira-kira dapat pahala terus nggak? Dapat terus mengalir. Nah, Masya Allah. Nah, artinya apa? Kita buat diri kita ngeluarin uang ini kalau buat ke agama itu semua pasti ada manfaatnya. Makanya kalau pemasukan lagi sedikit atau pengeluaran lagi banyak, banyakin dulu buat urusan agama. Karena kalau buat urusan agama banyak, kalau akhiratnya udah pasti. Kalau kita buat ngeluarin duit buat dunia belum tentu akhiratnya dapat. Begitu. Makanya buat agama itu nomor 1. Buat keluarga itu juga buat agama. Karena yang mendidik anak-anak kita, kadang-kadang kita orang laki ini yang didik kan istri kita. Lu punya istri belum? Belum. Lu punya istri belum? Belum. Ente? Belum. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang soleh. Pulang dari sini Allah kasih jodoh yang soleh. Amin. Di depan dong tadi itu. Pulang dari mari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Kalau kita ngaji sebenarnya ini, kalau kita ngaji dan kita pahami, sebenarnya hidup kita ini banyak ibadahnya. Kalau kita pahami dan kita niatkan. Misalnya kita niat mencari nafkah buat sesuatu yang wajib. Pahala. Kemudian misalnya kita kerja ikhlas. Meskipun bos kita orang kafir misalnya, tapi kita ikhlas kerja, kita jujur, kita tetap pakai. Kita udah bahas ya, adab itu bisa diterapkan. Maksudnya adab itu lebih ke etika ya, etika. Bisa sama diterapkan di suatu tempat adab, tapi belum tentu nanti bisa diterapkan di tempat yang lainnya karena ada keterikatan baru bisa di. Kalau akhlak memang sudah menjadi daging lah istilahnya. Kalau akhlak itu salah satu buah daripada adab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bisa dengan kita punya bos, kita berlaku baik, jujur. Nah, kita nggak pengambil ataupun kita ngambil duit di mobilnya, duit parkir buat rokok atau misal buat gorengan, apa ngomong, Pak ini tadi buat parkir sekian, Pak saya pakai 5.000 buat ini, Pak tadi saya pakai ini dulu. Jujur, biasain jujur. Kemudian ngaku salah, kemudian kita akhlak yang baik, kemudian kita lagi kerja nggak tinggal sholat, pulang kerja ketemu istri, anak, kemudian sholat jamaah, kemudian hadir majlis, ibadah semua. Pas mau tidur wudhu dulu, bertasbih 33, tahmid, takbir 33, kemudian baca ayat kursi, kulhu 3 kali, al-mu'awwidhatain, ibadah. Dijaga tidurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun pagi, kemudian siap-siap sholat subuh dan segala macam ibadah, semuanya kita. Makanya nikmat menjadi umatnya Rasulullah SAW, itu kita nikmat. Hampir setiap waktunya kita dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nganggur, selawat ibadah. Nganggur, dzikir ibadah. Masya Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi penuntut ilmu ini jangan pernah takut. Semua rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yaitu al-hath ala qada'i hawaijil khalq. Mendorong untuk memenuhi hajat-hajat makhluk
dan memberi sesuatu yang bermanfaat dari ilmu. Kasih yang bisa kita bantu, kemudian sesuatu yang manfaat daripada ilmu, ataupun sesuatu yang manfaat daripada harta, ataupun kedudukan. Kita kasih kedudukan, kasih tempat, kemudian kita kasih bimbingan, kemudian kita kasih nasihat. Artinya apa? Kita kasih sesuatu yang bisa bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Atau paling tidak nih, kalau ketemu orang, paling kagak nih kalau kita ketemu orang, mau dapat pahala nggak kita ketemu orang? Kan kalau kita assalamualaikum aja itu Masya Allah, dosa udah diampunin sama Allah, Masya Allah, dan lain sebagainya. Pengen dapat pahala nggak ketemu orang? Halo bang, apa kabar bang? Masya Allah, kok ente kurusan bang? Kalau orangnya gemuk, kok ente kurusan bang? Ah, enggak anak gemuk. Enggak bang, bener kurusan. Masya Allah. Orang kalau gemuk dibilang kurusan, kira-kira senang apa enggak? Senang. Orang kalau gemuk dibilang, wah bang badan ente tambah megar. Iya, kira-kira gimana? Wah lu baru ketemu, tahu-tahu nyakitin lu. Dalam hatinya kan begitu, orang mah gira-gira. Gitu aja, nyenengin orang. Ya ketemu orang, wah Masya Allah ente putihan bang, padahal mancing mulu misalnya tambah hitam. Ente putihan, Masya Allah wajah munawwar, nah biasanya. Muka ente berseri-seri, Masya Allah. Masya Allah ya, kita puji, kita senangin. Masya Allah ente muka ente bersinar, berseri-seri, kayaknya ente sering selawat ini, kayaknya ente orang baik nih, sering husnuzon. Wah itu pahala. Jadi bisa dari hal-hal kecil seperti itu. Nah makanya enak kita nikmat menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas keterlambatan. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa membaca doa?